Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel saya Ekstra Parlementer. Kali ini saya akan mengulas kemudian membicarakan terkait dengan persoalan yang justru boleh dikatakan ya memuakan sebetulnya gitu. Ya kan? Kenapa kita hanya berkutat pada persoalan yang sama gitu, yaitu soal penistaan agama gitu. Pertama gini teman-teman, sebelum kita bicara ke sana, kenapa saya katakan bahwa ini cukup memuakan, bahkan saya alergi gitu, untuk membicarakan terkait dengan isu ini. Sebetulnya gini, kalau kita lihat bahwa masalah terbesar bangsa ini itu bukan masalah agama gitu, tapi masalah ekonomi, masalah pendidikan, ya kan, kemudian masalah ketidakadilan, itu yang menjadi masalah-masalah pokok bangsa ini gitu. Tetapi sebagian besar masyarakat kita gitu loh, mindset atau paradigma masyarakat Indonesia itu kan tidak terlalu sensitif dengan isu-isu seperti itu. Pertanyaannya, kenapa ini terjadi gitu? Kenapa kalau ada masalah agama, ya kan, semua orang langsung serang gitu, ya kan? Semua orang langsung bersuara gitu. Ini harus ditangkap, apapun alasannya. Artinya begini teman-teman, saya bukan berarti benci agama gitu, iya kan? Saya justru mendukung penuh terkait dengan orang-orang yang menista atau menghina agama tertentu gitu. Tetapi pada sisi lain, iya kan, betapa ketertinggalannya bangsa Indonesia gitu, betapa ketertinggalannya kita terhadap melihat kemajuan dan juga peradaban Barat gitu. Misalnya apa, bahwa kita lihat bahwa hari ini negara-negara di luar Indonesia sudah berlomba-lomba bagaimana membuat pesawat terbang, iya kan, berlomba-lomba bagaimana membuat radar, berlomba-lomba bagaimana hidup di dunia planet misalnya, iya kan. Tetapi Indonesia masih berkutat pada masa seperti ini. Nah, kalau saya petik pikiran dari Denny Siregar, di satu sisi saya kritik pemikiran beliau, pada sisi lain juga saya sepakat pemikiran Denny Siregar terkait bahwa loh, kenapa kita hanya berkutat pada masalah agama gitu, ya kan? Kenapa kalau ada korupsi besar-besaran, ya kan? Kenapa kalau ada penindasan, ada perampasan, ada ketidakadilan, kita tidak sensitif, tapi masalah agama sensitif. Nah, saya melihat bahwa kenapa ini terjadi. Yang pertama, bahwa kondisi atau tipologi bangsa Indonesia yaitu teosentris gitu. Artinya apa? Bahwa kita memandang bahwa pemusatan kehidupan kita yaitu ada pada Tuhan gitu. Ya kan? Dalam hal ini teosentris itu. Artinya manusia berpusat pada Tuhan itu. Kemudian yang kedua, di satu sisi bahwa Indonesia begitu banyak agama gitu. Ya kan? Pada sisi lain juga banyak budaya-budaya yang justru mengikatkan kita gitu, ya kan, bahwa kita ini satu gitu, kita ini saudara walaupun berbeda keyakinan. Tapi yang ketiga, ya kan, mungkin pengaruh mindset atau paradigma itu sendiri. Kita tahu bahwa esensi dari multikulturalisme atau pluralisme kita belum paham sampai ke sana gitu, sehingga masyarakat itu seakan-akan hanya bereaksi terhadap hal-hal yang sifatnya privat gitu. Kalau kita lihat pemikiran Gus Dur misalnya, dia mengatakan bahwa Tuhan tidak perlu dibela gitu. Artinya apa? Kalau kita melihat bahwa sebetulnya, ya kan, masalah agama sebenarnya itu kan wilayah atau ranahnya privat gitu, ya kan. Tapi kenapa orang mengumbarnya ke ruang publik, mengumbarnya seakan-akan ini menjadi bagian dari urusan negara? Sementara sisi lain bahwa ada banyak hal yang perlu kita tagih peran negara untuk keadilan, untuk hal-hal yang bersifat kesejahteraan. Tapi kita hanya berkutat pada agama. Poin saya bahwa sudahlah gitu. Boleh hari kemarin kita melihat bahwa salah satu yang diduga melakukan penistaan agama yang bernama Joseph Paul Jang gitu, ya kan, Joseph Paul Jang. Oke, di satu sisi kita ingin meminta polisi, meminta pihak aparat keamanan untuk menegak hukum secara tegas kan terhadap beliau gitu. Tapi pada sisi lain, saya pikir masih banyak hal-hal besar yang perlu kita kritisi gitu. Hal-hal yang besar yang perlu kita suarakan gitu. Iya kan? Mungkin jangan sampai terjebak pada ranah yang sifatnya privat gitu. Hanya kita menggembar-gemborkan. Saya pikir itu. Kemudian yang kedua, marilah kita mengedepankan dan juga menjunjung tinggi yang namanya asas pluralisme gitu. Kenapa? Karena saya melihat bahwa kita boleh bicara soal multikultur, boleh bicara soal multi agama, tapi pada sisi lain kita tidak memahami kira-kira apa esensi di balik itu. sebenarnya sebagai bangsa, sebagai warga negara yang berpijak pada
dunia keanekaragaman, tentunya kita berbicara, ya kan, berbicara atas nama bangsa gitu loh, ya kan, kemudian berbicara atas nama manusia gitu, berbicara atas nama keadilan, jangan berbicara atas nama kelompok tertentu gitu. Ketika itu akan terjadi, berpotensi menimbulkan konflik dan juga perselisihan horizontal antara masyarakat. Saya pikir itu jangan sampai kita yang terjebak pada wilayah yang sifatnya privat. Marilah kita bersama-sama gitu, tunjukkan bahwa kita ini disatukan oleh pikiran-pikiran yang kuat terkait dengan keanekaragaman, multikultur, ya kan. Saya pikir itu kalau kita lihat misalnya soal pikirannya Rocky Gerung misalnya kan, dia bilang begini bahwa sebetulnya Tuhan itu tidak didaulat oleh negara gitu, tapi didaulat oleh hati warga negara. Artinya apa teman-teman? Sebagai warga negara, ya kan, kita jangan menjadikan hal-hal sifatnya keyakinan dibawa ke ruang publik itu, tapi kan jadikan itu sebagai hal privat untuk bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Saya pikir itu. Terima kasih. Sebelum berakhir, jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat pagi.